sini saya mengikuti lomba dakwah. Sebetulnya saya lebih pengen ke sharing biar sama-sama dapat ilmunya. Sini saya ditemani sama kucing saya, Cleo. Biar kita bisa meniru ilmu yang bisa diambil dari Nabi Muhammad. Oke. Pertama adalah Nabi Muhammad bagi umat muslim di segala penjuru dunia. Kisah hidup Rasulullah SAW yang penuh hikmat, tidak hanya menjadi pengetahuan tapi bisa jadi kita contoh. Tuh. Mungkin kita bisa jadi ambil ilmunya dari video ini. Oke, yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habayasyah ingin merobohkan Ka'bah. Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah tahun gajah. Setelah itu Rasulullah hanya menghabiskan beberapa tahun bersama ibunya, yaitu Aminah, sebelum sang ibu meninggal. Oh, jadi Nabi Muhammad di sini tuh sudah menjadi yatim. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya juga ikut meninggal ketika Rasulullah berusia 8 tahun. Pamannya Abi Thalib kemudian merawat Rasulullah meskipun hidupnya serba kekurangan. Jadi di sini bisa kita ambil contoh hikmahnya. Nabi Muhammad tuh hidup tuh sederhana. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terus lalu kita memasuki perjalanan hidup Nabi Muhammad di sini yang kedua. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama Rasulullah SAW datang melalui mimpi Rasulullah SAW yang mimpinya didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau kemudian menyendiri di Gua Hiro di atas Jabal Nur. Oh, jadi dia tuh memikirkan wahyu yang akan diberikan kepada dia. Terus di sana baginda Rasulullah diperlihatkan mimpinya adalah benar. Kemudian turunlah wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi seperti itu cerita pertama Nabi Muhammad diberikan wahyu. Wahyu tersebut tertera dalam surat Al-Alaq ayat 1-4 yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang Maha Mengajar, dengan perantara kalam Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Oh, jadi seperti itu isi surat yang telah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, berdakwahlah secara rahasia. Di sini, setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara diam-diam apapun para pengikut pertamanya, yaitu Khadijah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Al-Siddiq, dan Zaid bin Harisyah. Oke. Jadi walaupun berdakwah secara diam-diam, ternyata beliau banyak yang mengikutinya. Yang keempat, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad menurunkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah tersebut adalah di dalam Quran Al-Hijr, yakni, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apapun yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Di situ Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dakwah secara terang-terangan agar umat muslim bisa mengikuti di jalur yang benar. Lalu yang kelima adalah perintah berzakat. Pada tahun pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi dan para sahabatnya juga segenap kaum muhajirin mencari tahu cara agar dapat menjalankan usaha di tempat baru ini, karena sebagai di antaranya mereka merupakan orang tidak mampu. Di sini pun Nabi Muhammad